Dalam setiap perjalanan selalu ada awal dan akhir. Ombak yang pasang maupun laut yang tenang memberi arti tersendiri untukku dan menjadi kekuatan agar aku bisa berdiri hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman untuk perjalanan terakhirku di sini. Buat aku, K3 artinya perjuangan. JKT48 Tim K3. Soalnya banyak banget challenge, konser tim, so thank you. Dan waktu itu juga susah dapat setlist. Jadi selama bertahun-tahun di tim K3 aku merasa banyak banget perjuangan yang aku lewatin. Aku sangat nge-push diri aku di tim K3, nggak hanya buat diri sendiri tapi juga buat JKT48 juga. Menurut aku di tim K3 adalah salah satu masa terbaik di JKT48. Sebenarnya perjuangan di tim K3 adalah salah satu yang paling susah, soalnya masih ada senior. Tapi aku juga dikasih banyak kesempatan, jadi aku berjuang buat menjadi yang terbaik dan gak mau kalah sama yang lain juga. Momen terpenting sebetulnya banyak banget, tapi yang paling berkesan untuk perjalananku adalah konser tim K3. Soalnya waktu itu kita harus mempersiapkan semuanya sendiri, mulai dari konten, cara promosi, dan kita juga harus memenuhi syarat dan juga challenge dari JKT48. Tapi justru hal-hal itu yang membuat tim K3 jadi solid, sangat dekat, beda dari tim lain, dan punya standar yang tinggi. Keluarga, support system, dan yang ketiga adalah Shani. Mungkin di awal aku ngerasa nggak terlalu banyak yang melihat aku, karena waktu itu masih kecil juga, aku pun masih belum bisa melihat potensi apa yang ada di dalam diriku. Yang aku rasain cuman seneng, bahagia karena ada di JKT48 dan ada anak-anak Gen 3 juga yang sama suka. Kasihan, tapi seru juga sih. Kenapa serunya? Ya apa ya, kita udah sama-sama gitu 2 bulan, kita latihan bareng, kita latihan musik bareng, kita latihan nyanyi bareng, latihan nari bareng. Udah cuma 2 bulan tapi udah rasa kalau kita udah kayak keluarga. Aku pun saat itu berjuang, cuman belum tahu berjuangnya itu untuk apa sih.
Pelajaran yang paling aku ingat adalah berusaha buat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena dunia JKT48 sangat berbeda dengan dunia aku yang sebelumnya. Aku bertemu dengan member, staff, dan juga fans. Aku merasa banyak kekurangan, jadi aku harus lebih banyak belajar. Dan pada akhirnya aku berhasil beradaptasi di sini. Itu semua aku dapatkan ketika pertama kali aku masuk JKT48. Dan pelajaran lain yang aku dapatkan adalah sesulit apapun rintangannya, kalau kita menjalani itu bersama teman seperjuangan, pasti kita bisa. Aku Sani Indira Natio, biasa dipanggil Sani. Aku usia 15 tahun, aku senang banget ada di sini. Makasih. Karena capek itu, jadi kita termotivasi untuk tidak menghina kalian karena kalian udah dukung kita gitu. Makasih. Dan salah satu mimpiku sebelum lulus adalah bisa perform lagi bareng teman-teman Gen 3. Soalnya aku kangen banget momen perform bareng mereka kayak dulu lagi. Kenangan yang paling aku ingat adalah bagaimana caranya aku bisa mendapatkan posisi. Tapi momen yang bikin sangat terkesan adalah ketika aku dapat posisi 1, karena sebelumnya ada di posisi 26. Sebetulnya untuk mencapai posisi 1 itu rasanya mustahil banget dan di luar ekspektasi. Jujur waktu itu takut, tapi di sisi lain ada rasa bahagia dan kebanggaan tersendiri juga. Di saat itulah yang menjadi salah satu titik balik aku untuk mau berjuang lebih, nggak hanya untuk diri aku, tim K3, tapi untuk keseluruhan dan kemajuan JKT48. Aku bisa nggak ya? Apakah aku kelas gitu? Aku di sini sebagai JKT48 generasi 3. Jadi dukungan dari fans itu spesial dan berarti banget buat aku. Kayaknya selain di JKT48, aku tidak bisa merasakan dukungan yang seperti ini. Mereka seperti angin yang meniup layar kapal menuju arah yang tepat. Dan khususnya fans aku yang sangat solid dan loyal, aku bersyukur karena mereka selalu mendukung apapun yang aku lakukan dan juga mendorong aku untuk bisa berkembang di JKT48. Jadi kita udah kayak keluarga yang berjuang bareng. Aku sepenuh hati berada di sini dan ini semua aku lakukan tentunya untuk JKT48 juga. Untuk semuanya, kalau ada kata yang lebih dari terima kasih, sepertinya akan aku sampaikan itu. Tapi pada akhirnya yang aku bisa ucapkan hanyalah terima kasih karena sudah melihat dan menemani perjalananku di JKT48. Memang sangat panjang, tapi kalian selalu menemani aku. Dan sampai kapanpun akan selalu punya tempat terkhusus di hatiku sebagai kenangan yang terindah. Keberadaan itu adalah salah satu yang gak akan aku lupakan. Adanya kalian juga menjadi salah satu motivasiku untuk tetap bertahan di sini. Kita akan ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Janji ya. Aku juga akan selalu mendukung dan melihat kalian dari jauh.
Dari Cishani kita bisa belajar gimana kalau kita peduli sama sekitar kita. Kita belajar gimana sih cara ngafalin koreografi sama lirik dengan cepat. Dari Cishani, aku belajar public speaking dan juga leadership. Dari Cishani, kami belajar apa itu ketulusan hati dan juga kepemimpinan yang bagus. Dari Cishani, kita belajar untuk tatap kepercayaan, which is dimana kita harus saling menatap sebelum show biar semangat dan menunjukkan bahwa kita tuh saling percaya. Yes. Apa ya, pengen bilang terima kasih buat Cici, karena dari Cici kita banyak banget belajar. Contohnya mungkin dari gimana sih cara biar makin banyak lagi orang-orang yang suka sama kita, dari itu sikap ataupun dari performance kita. Kita bertiga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Cici udah menjadi senior yang sangat baik untuk dicontoh, dan kita bertiga akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Cici. Terima kasih banyak Cishani untuk kerja kerasnya di JKT48 dan juga terima kasih udah banyak membantu kita. Terima kasih ya Cishani sudah menjadi kapten kebanggaan generasi 7. Kita sayang Cishani. Cici. Aku seneng banget Cici bisa kasih banyak banget insight tentang peridolan ini ke kita. Jadi kita juga bisa belajar banyak dari Cici. Terima kasih Cici, happy graduation. Aku bersyukur banget bisa punya teman yang udah bersahabat selama 10 tahun bahkan lebih, yang nemenin aku dari nol sampai sekarang, yang selalu membantu support aku juga, terus selalu ada buat aku pokoknya di kala senang maupun sedih. Iya gitu kalau Fanny. Salut ya. Jadi aku bersyukur banget ada Cishani karena aku jadi merasakan adanya teman yang lebih dewasa dan bisa jadi kakak juga. Walaupun kita cuma beda berapa bulan, tapi aku selalu menganggap Cishani itu Cici, maksudnya kakak aku. Aku loh yang pertama bilang Cici. Kamu ikut-ikutan ya? Aku juga. Dadah. Dadah. Tahun 2020 adalah masa-masa tersulit JKT48. Sebetulnya, saat itu aku ragu dan banyak berpikir, apakah perjalananku dan JKT48 akan selesai di sini ya? Dengan banyaknya pertimbangan, pada akhirnya aku memutuskan untuk bertahan. Memang bukan keputusan yang mudah, tapi tak ada jalan lain. Kami harus memulai semuanya dari awal. Di momen itulah yang membuat aku tersadar bahwa aku harus menjadi lebih dewasa, bertanggung jawab, dan mengesampingkan ego untuk tujuan bersama. Perjalanan ini pun tidak aku alami sendirian. Bersama para member, kami berjuang sekuat tenaga. Meskipun bebannya sangat berat, dengan dukungan kalian, akhirnya kami berhasil melewati masa ini dan bertahan sampai sekarang. Kini JKT48 sudah berlayar lebih jauh bahkan dari sebelumnya. Perasaan bahagia ini tidak bisa aku ungkapkan dalam kata-kata. Tidak ada lagi perasaan khawatir, karena aku percaya teman-teman dan adik-adik aku akan selalu meneruskan perjalanan JKT48 mengarungi laut yang lebih luas lagi. Perjalananku bersama JKT48 akan berakhir. Terima kasih JKT48 telah menjadi kapal yang membawaku berlayar jauh, melihat dunia,